Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Nih mohon maaf, ini kayaknya agak miring handlingnya nih ya, tapi gak apa-apa deh ya. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Selamat malam minggu ya. Ya, biasanya kita ada live setiap malam Jumat, tapi kali ini ya mungkin qadarullah ada beberapa kendala yang membuat kita mungkin gak bisa bertemu kemarin. Ini juga hari ini sebenarnya alhamdulillah. Bentar, kita ngopi dulu, ngopi. Ini tangan kanan ya, jangan. Bismillah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua teman-teman semua? Hari ini alhamdulillah keluarga kami lagi berbahagia dikarenakan hari ini adalah 17 tahun bersama gitu ya. Sebentar banget, saya mau nutup pintu dulu nih, soalnya takut banyak nyamuk. Bentar ya, bentar. Ya, anak-anak pada masuk. Oke. Ya, hari ini 17 tahun pernikahan sama istri dan kita meluangkan waktu di salah satu di luar kota ya, dan di sini baru terasa kalau kita biasanya berlima tapi tanpa Mas Gavin karena sedang mondok jadi berempat. Nih ada sedikit video nih yang kita buat untuk 17 tahunan, lucu-lucuan aja ya. Iya. Ya, video 17 tahunan bersama, tapi isinya peluk-pelukan sedih semua ya, soalnya di momen-momen kemarin kebetulan kita ngelewatin momen di mana ya banyak sekali ya yang terjadi di keluarga kita. Harus melepas Mas Gavin, anak pertama kita, untuk mondok. Memang mungkin bagi banyak orang tua itu hal yang biasa, tapi bagi kami ini sesuatu yang bisa dibilang ya baper ya Mas ya. Sampai sekarang kita ngebayangin, biasanya kita kalau lagi Februari tanggal 5 ini selalu berlima, sekarang jauh berempat. Aduh, Masya Allah. Tapi alhamdulillah ini untuk kebaikannya juga dan untuk masa depannya juga ya. Baiklah, sekarang kita akan ngobrol nih. Sekarang seperti biasa kita akan ngobrol soal rumah tangga gitu. Apalagi banyak mungkin yang keluarga-keluarga muda sekarang ini atau juga mungkin lagi dalam proses untuk mencari jodoh gitu. Mudah-mudahan terpilih orang-orang yang tepat gitu ya, biar bisa sampai 17 tahun kayak kita atau lebih gitu ya. Karena biasanya kalau cari pasangan itu cari yang bisa diajak berjuang bersama. Nah, sekarang ini sudah ada coach kita yang akan ikut hadir ngobrol sama kita nih. Saya hampir lupa hari ini mau ada live ya. Oke, nih ada coach, ada Pak B, ada juga. Nah, ini dia nih. Oke, malam minggu kita ngobrol-ngobrol. Yang mau tanya apa aja, Bang, silahkan, kita kasih kesempatan. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coach sehat, coach sehat. Alhamdulillah. Ada yang keluarga yang ini juga sih, tapi ya alhamdulillah semua bisa dilewatin lah. Selamat anniversary 17 tahun Mas Ari. Iya, udah lama juga ya nggak taunya ya. Terima kasih coach. Coach lebih lama lagi dari saya kayaknya nih coach nih.
masuk 22. 22, Masya Allah. Waduh, nih kayaknya perlu banyak belajar nih kayaknya. Kalau abang berapa tahun, Mbak? Berapa ya? 7 ya? 7, 8. Sekitar 7. 7. Enggak, ada Waduh, istri ini takut salah nyebut. ya, kebanyakan emang Jadi kita sering konfirmasi lupa dulu, gitu. bener enggak? Waduh. Kalau Hari ini kita ngobrol apa nih, Coach? Iya, tamu malam hari ini spesial banget nih Abbas sama Mas Ari karena kalau saya suka ngadain kelas ya online maupun offline, saya suka bilang bahwa bagi mereka yang qadarullah dibesarkan dari broken home itu mesti agak waspada. Kenapa? Karena besar kemungkinan mereka akan mengulang kisah broken home orang tuanya. Jadi bukannya ya, Coach, ya? mendahului, ada kecenderungan. Jadi bukan mendahului nasib, tapi itulah temuan yang saya dapatkan dari sekian tahun memberikan konseling nih, Abah. Jadi banyak yang tidak sadar, entah gimana caranya, waktu kecil mereka mungkin punya luka, terluka, marah, sedih, tapi saat mereka dewasa dan menikah, entah mereka yang mengulang kisah orang tuanya, atau dapat pasangan yang mengulang kisah orang tuanya, atau mereka dua-duanya mengulang kisah orang tuanya. Dan yang lebih horor lagi yang sering saya temukan juga adalah seringkali yang mereka yang berasal dari keluarga broken home itu mak berduduk, dapat jodoh, dan mereka nggak pernah tahu sebelumnya, dapatnya juga broken home juga. Nah, kalau kita bicara broken home, itu kan skopnya luas ya, mulai dari yang beneran cerai orang tuanya, ataupun sampai mereka masih bersama tapi ribut melulu gitu loh. Jadi dysfunctional family lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita kasih judul besar broken home malam hari ini. Nah, malam hari ini kita beruntung banget, Abah sama Mas Ari dapat sosok yang luar biasa, fighter banget. Ya, dia tidak bisa memilih dibesarkan, dilahirkan dari orang tua seperti apa, tapi ya dia berjuang untuk bisa merubah dirinya. Dia berjuang untuk melakukan proses reprogramming terhadap dirinya dan berjuang untuk bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu kali pengantarnya, Abah sama Mas Ari. kalau suami beliau apakah dari broken home juga atau? Mari kita bongkar Abah sekalian kalau gitu. Tapi ini menarik ya Coach. Jadi kalau orang tuanya broken home, memang beberapa kasus yang saya temui teman-teman saya itu yang kebetulan rumah tangganya mungkin ya dapat ujian dan qadarullah mungkin harus split gitu ya. Qadarullah beberapa di antaranya orang tuanya juga begitu. Beberapa di antaranya, nggak semua, tapi orang tuanya juga begitu. Terus ada juga temen yang mungkin dia playboy lah, maksudnya ibaratnya bukan playboy, ibaratnya ya mungkin value seorang wanita tuh maksudnya gini ya playboy lah ibaratnya gitu ya. Itu ternyata ayahnya dulu kayak gitu. Yes. Ternyata ayahnya pun begitu juga gitu, maksudnya memang ya playboy juga gitu, emang ya mungkin ya tongkrongannya juga keren gitu karena ya punya bakat itu. Apakah ini juga merupakan sifat turunan atau enggak, kita nggak paham ya. Tapi ketika Coach tadi membuka dengan tema seperti ini, ya ini sekalian nanti kita akan bongkar apakah memang ada faktor itu juga mungkin. Apakah ada atau enggak, atau mungkin karena lagi kebetulan kasusnya sama, atau juga memang mempengaruhi bahwa orang tua saya juga pisah. Kayaknya kalau pisah sih ya biasa aja lah. Buktinya orang tua juga biasa gitu ya, jalaninnya gitu. Soalnya lagi kalau yang lain Mas Ari ya. Yang lain ketika pisah tuh kan sedih, kemudian mungkin terpukul atau mungkin nggak bisa nih. Tapi kemudian dia mungkin ya ini ya udah pernah ngelihat tragedi ini dan biasa aja kayaknya gitu. Jadi kalau terulang lagi kenapa gitu? Iya. Bokap gue juga gitu dulu gitu. Bokap gue juga sendiri nggak apa-apa. Gitu seolah-olah apa begitu Coach? Apa mungkin gitu atau enggak tuh? Ini kebetulan temanya ini dari Coach ngomong tadi gini, iya juga apa begitu ya? Saya langsung kepikiran gitu. Si Anu kan begitu juga orang tuanya. Gitu. Ada banyak kemungkinan Mas Ari. Kalau yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia punya banyak PR,
dengan bagaimana perjalanan hidupnya dari kecil beranjak dewasa, besar kemungkinan dia akan mengulang kisah orang tuanya. Ya, kita sudah sering ngobrol bahwa ini semua terekam di pikiran bawah sadar mereka gitu. Ini Abah kalau lebih tahu tentang ini. Nah, cuman sayangnya berapa banyak orang yang benar-benar sadar bahwa itu rekaman ada. Bahwa mereka sekarang mungkin hubungannya baik-baik saja dengan orang tuanya, bukan berarti mereka sudah beres gitu loh. Mereka harus menghadapi itu semua software-software bawaan yang tanpa disadari sudah terekam di pikiran bawah sadar mereka. Dan untuk menghadapi itu bukan journey yang mudah. Kebanyakan orang kan berpikir untuk melupakan. Nah, kita ngobrol langsung yuk sama Ambu kalau gitu. Mas Ari, akunnya tadi saya udah tulis tuh, Ambu Zakira. Ambu Zakira. Oh, siap. Sini saya ketik ulang. Ada ya? Ada kayaknya ya. Oke, udah hadir dia. Zakira. Oke, ada nih. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, tapi kayaknya di hold dulu teman-teman semua yang mau bertanya. Kita ngobrol dengan narasumber, habis itu pertanyaannya ini ada menarik juga nih. Ada yang bukan dari keluarga Broken Home. Nah, sudah hadir di sini nih. Assalamualaikum Ambu, akhirnya ketemu juga kita. Waalaikumsalam. Orang Bandung juga ini Abah. Iya. Oh iya. Siap. Kalau gitu kita ajak ngopi-ngopi nanti. Assalamualaikum, Ambu, salam kenal. Mas Ari. Ambu, Agak bising suaranya Ambu. Agak Iya enggak? soundnya agak berisik. oh iya. Ini kalau saya boleh kasih judul apa nih? Biar sekaligus mungkin kita pin judulnya. Enaknya ya. Apa coach? Enakan coach? Apa ya, from broken home to membangun keluarga dari broken home kali Mas Ari. Oke. Bangun keluarga dari... Ambu ada 2 HP ya dekat situ ya? Enggak ada. Satu aja. Agak feedback soalnya nih. Oh, iya. Atau YouTube lagi ada yang terputar mungkin di antara kita. enggak ada laptop, enggak ada apapun, jas handphone, coach. Oh. Oke, aman. Ya udah nih, udah Lanjut. Aman. bentar. Aman ya? Aman. Oke. Oke. Jadi Ambu ini kenalin kita teman-teman dari diskusi keluarga. Biasa tiap Kamis malam nih ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok inspiratif yang bisa berbagi kepada kita semua ya. Jadi bapak-bapak soto ini ya ingin belajar dari bintang tamunya nih Ambu. Ya, bapak-bapak soto yang bukannya Biar punya Mas ilmu Soto tapi ya, dia makanya pengen kita belajar lah bintang gitu. tamu ya. Ya Allah, kalau gurunya Iya. bilang soto, terus muridnya apa ini ya, coach? Masya Allah, hikmat, Masya Allah. Ya Ambu, Mbak Ambu, ini bukan sebuah kebetulan malam hari ini kita diizinkan sama oleh Allah untuk bisa dengerin sharingnya Ambu nih. Dan biasanya kan orang kadang-kadang suka agak mungkin gengsi ataupun ngerasa aduh latar belakang gua nanti kebuka gitu. Tapi Ambu dengan gagah berani lantang, nggak apa-apa orang tahu gue dari broken home. Justru gue pengen orang lain belajar broken home itu bukan sebuah nasib gitu loh. Broken home adalah sebuah kondisi awal, tapi bukan pasrah kepada nasib. Boleh cerita dikit Ambu? Ambu, Iya. sebelumnya saya ada yang mau saya ambil sebentar nih karena mau saya kunci-kunciin pintu takut anak saya keluar. Tapi Iya, saya pakai iya. ini saya sambil dengar. Lanjut Ambu, Siap, silakan siap. Ambu. Iya, oke. Terima kasih sebelumnya Coach Indra, Mas Ari, Abah yang udah ngasih kesempatan di malam minggu ini ya, nemenin Ya, di Bu. tengah family time-nya gitu, diajak untuk diskusi ringan ya terkait dengan membangun keluarga dari latar belakang broken home gitu. Ketika diminta sama Bu Nuni gitu sebelumnya, ini deg-degan banget gitu ya. Pas kemarin, Bu, aku deg-degan bacanya. Terus kata Bu Nuni, gimana mau share? Bismillah deh Bu gitu ya. Bismillah, aku yakin insya Allah
diskusi terkait ini tuh penting banget, dan aku mau ngajak Dina-Dina yang lainnya gitu ya, yang punya latar belakang seperti ini untuk bangkit juga, aku bilang gitu. Nah, di usia 10 tahun, ayah ibu aku pada saat itu ingat banget, pada saat mau ujian SD, ujian SD itu divorce gitu ya, dan sampai hari ini pun mereka tidak mencari tahu, tidak memberitahu aku, dan aku pun tidak mencari tahu gitu ya, asal muasal divorce-nya apa gitu. Tapi aku terima itu gitu. Mungkin agak sulit untuk anak SD pada saat itu tahu ya coach, dan ini tuh keadaannya seperti apa sih gitu ya. Namun saat itu aku diambil alih sama ayah untuk pendidikannya gitu. Jadinya kami 3 bersaudara, di mana aku dan kakak, maunya ayah itu tuh 3 anaknya itu dipegang oleh beliau gitu. Nah, namun adik aku yang paling kecil ini usianya 5 tahun, masih butuh dekat sama ibu gitu. Maka yang yang hidup sama ayah itu aku sama kakak. Pada saat itu kakak SMP kelas 2, aku SD kelas 6. Nah, terus adik aku yang usia 5 tahun itu sama ibu. Di awal tahun ya aku melihat gitu, bahwasannya di awal tahun hal itu terjadi gitu ya. Masih panas tuh antara ayah dan ibu gitu ya, apalagi tersangkut dengan hak asuh anak gitu ya. Yang dimana satu sisi pengen tiga-tiganya dibawa gitu ya, yang satu sisi pengen juga ada hak asuh anak gitu. Namun ya itu tadi, anak kecil pada saat itu kan nggak bisa apa-apa ya coach, jadinya ya udah gitu, aku menerima untuk diurus ayah gitu, walaupun pada saat itu aku ngerasa ya Allah, tapi belum ngerti gitu loh coach, belum ngerti pada saat usia itu tuh ini tuh apa gitu. Dan ya udah, aku hidup bareng sama ayah, dan pada saat itulah dimulai perjuangan untuk membangun apa ya coach ya, kepercayaan diri gitu loh coach. Oh, aku ditakdirkan Allah untuk berlabel divorce ya gitu. Nah, tapi pada saat itu gitu, di usia SMP, SMA, aku berazam gitu bahwasannya ya ini udah memang takdir yang Allah kasih ke aku. Entah kenapa ya coach ya, aku pada saat SMP ada di lingkungan yang memang sahabat aku itu nuntun aku gitu untuk nerima hal tersebut gitu. Terus di SMA ditambah kerja lingkungan itu lagi, sampai guru aku itu ketika tahu bahwasannya aku divorce, dia bilang gini, kok nggak kelihatan ya dari Dina kalau dari keluarga yang divorce, kata dia tuh gitu. Karena di sekolah itu benar-benar yang aku pada saat SMP SMA itu nggak bener-bener banyak ngungkapin diri kalau aku tuh divorce, tapi aku buktiin dengan prestasi gitu. Nah, jadinya pada saat ada guru bilang di SMA itu bilang gitu, kok nggak kelihatan ya kalau Dina dari keluarga yang divorce. Di situ aku tanda tanya, emangnya orang divorce selalu identik dengan negatif ya gitu coach. Nah, itu yang membuat aku tuh kayak di kuliah, pada saat kuliah selesai beres kuliah, di situ ada mulai kayak deg-degannya gitu loh coach. Kalau nikah keulang lagi nggak ya gitu. Dan itu aku di fase itu, pernah di fase itu aku ketakutan untuk menjalani pernikahan. Pada saat lulus kuliah itulah di tahun 2014, 2014, aku ada sahabat juga, lagi-lagi coach, Allah itu kayak memberikan lingkungan yang membuat aku itu memang terjaga untuk yang apa ya coach, jauh dari anak-anak yang brutal gitu, mabuk gitu, narko drugs gitu. Walaupun di sekitar aku dekat dengan itu gitu. Lagi-lagi ya pada saat itu Allah ngasih memberikan jalan, ada kayak yang ngegandeng aku gitu pada saat itu. Nah, dilalahnya pada tahun 2013-2014, aku ada di titik aku udah lulus kuliah, lalu aku ngerasa next apalagi yang mau aku lakuin ya gitu. Kalau nikah akan terulang
terulang lagi nggak ya gitu. Di situ aku ada ketakutan hal tersebut, nggak dipungkiri juga gitu, pada saat masa-masa dari pengasuhan sampai kuliah kan aku hidup tidak di rumah ayah juga gitu. Aku hidup di rumah nenek, rumah saudara gitu, dan aku tinggal sama nenek dan saudara aku, di mana masa masa remaja aku tidak dekat sama ibu. Masa besar aku di usia SMA nggak secara fisik itu nggak di dekat ayah dan ibu gitu. Jadinya memang benar-benar aku dibesarkan dari nenek gitu, nenek yang memang ngasuh aku gitu. Pada saat dari SD sampai kuliah itu. Namun ayah aku nggak lepas tangan untuk yang namanya pembiayaan anak gitu, untuk yang namanya ngasih, kan beliau itu terkenal di keluarga kami itu orangnya tegas gitu ya, Coach. Jadi minim bicara, terus anak-anak itu super agak takut gitu kalau mau ngungkapin sesuatu gitu. Nah, jadinya tapi aku punya memori di masa kecil gitu. Setiap selesai sholat gitu ya, sebelum kami meninggalkan ruangan sholat, aku punya memori selesai sholat itu kami selalu cupika-cupiki gitu loh, Coach. Pada saat sebelum divorce itu ya, ada namanya cium pipi kanan pipi kiri ayah dan ibu gitu. Nah, selesai dari memori itu tersave gitu. Namun itu nggak dilakukan lagi selesai dari divorce sampai kuliah. Jadinya canggung aku pun gitu untuk mencium ayah aku lagi. Itu ada fase itu. Namun aku pengen memeluk beliau gitu, Coach. Aku udah besar gitu ya. Ada pengen gitu mengulang memori masa kecil gitu. Sampai akhirnya di usia aku 20 tahun kok nggak salah, di tahun 2012 2013 aku beraniin diri untuk mengubah keadaan yang dimana kekakuan itu loh, Coach. Kaku banget kan gitu, ibarat kata tuh ketemu sama ayah pun seminggu sekali, karena ayah memang tugasnya tempat tinggalnya jauh dari aku, terus seminggu sekali dia hadir gitu untuk memberikan nafkah, biaya kuliah, biaya kehidupan untuk 1 bulan gitu. Nah, tapi kayak transaksional gitu loh, Coach. Jadinya ini uang gitu, ini uang. Tapi di situ aku ngerasa ini perlu ada hal yang memang aku ubah nih dari diri aku gitu untuk lebih dekat lagi sama ayah gitu. Sampai akhirnya aku berani untuk meluk ayah lagi di kala itu gitu ya. Di kala itu aku berani meluk ayah, terus ayah kayak, ada apa nak, katanya gitu, karena memang udah kondisi yang udah lama banget hal itu nggak dilakukan gitu. Sampai ada apa nak, nggak apa-apa ya, pengen meluk ayah lagi, kataku bilang gitu. Sekali mungkin gerak badannya itu tuh rada risih gitu ya, Coach ya. Tapi karena aku konsisten untuk melakukan itu berkali-kali ketika ia hadir gitu, ketika ia memberikan nafkah tersebut, sampai akhirnya ya ayahku terbiasa untuk dipeluk lagi sama aku, dicium lagi sama aku gitu. Di situ hubungan kami mulai membaik lagi, mulai berani untuk aku ngungkapin apapun perasaan aku. Alhamdulillah, Coach, dari apa namanya tuh SMP, SMA sama kuliah nggak sampai deket sama cowok kok. Jadinya pernikahan memang dilalui dengan proposal gitu, ta'aruf gitu. Jadinya nggak pernah pacaran gitu. Jadinya satu orang yang aku punya gitu ya, laki-laki pada saat sebelum nikah itu ya memang ayah gitu, yang membuat aku kuat gitu, nggak cari kasih sayang dari laki-laki yang lain gitu, Coach. Nah, azam aku adalah ya memang satu orang yang perlu aku cintain banget gitu. Laki-laki itu ya ayah aku gitu, sebelum ada pasangan yang halal gitu. Nah, di 2013 2014 lah akhirnya
suatu ketika teman aku, sahabat aku gitu, ngasih buku kok, ngasih bukunya yaitu menikah menikah untuk bahagia. Menikah untuk bahagia karena apa namanya, aku kan beritahu ke beliau gitu ya, aku udah selesai kuliah, terus aku mau apa lagi ya, kataku bilang kayak gitu. Terus beliau bilang, aku kok rada worry ya untuk menikah, aku bilang seperti itu karena aku takut terulang kembali gitu. Terus beliau bilang, baca dulu dong buku ini, katanya gitu, baca dulu buku ini ya, kata dia, baru ngomong, kata dia kayak gitu. Entah kenapa kok ini buku magnet banget. Biasanya aku kalau baca buku yang berbau-bau pernikahan gitu kan rada rada menghindar gitu ya, Coach. Nah pada saat itu aku bener tuntas, ini cepet banget gitu, dan membuat aku berebes milih untuk menyelesaikannya. Dan di situ aku baru tahu perlunya untuk ada healing gitu terkait dengan diri aku. Kenapa bisa nyampe aku punya pikiran gak mau nikah gitu. Dan terus di 2013-2014 aku ketemu juga buku Jodoh Dunia Akhirat, itu punyanya Tefu Kang Chanmun, dan dari beliau juga aku bisa punya jembatan mengenal diri aku lagi gitu. Dan ya proses cleansing gitu ya, cleansing diri sebelum menjemput pasangan halal gitu. Masya Allah, ya itu guru-guru aku yang membuat diri aku sekarang gitu, Coach, yang dimana jadi pribadi baru lagi gitu untuk mengenal yang namanya diri sebelum mendapati pasangan halal itu gitu. Mungkin itu, Coach, yang bisa Ini dulu. dari tadi dengerin sampai merinding-merinding ya. Dia bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong ya, tiga bapak-bapak sotoy biasa tukang nyelak, dari tadi cuma diem doang. Kita nggak ada yang nyela aja Ambo. ya, terbuai gitu ya kita Bisa- ceritanya. Masya Allah. bisa bikin 3 orang bapak-bapak sotoy ini speechless. Ambu, mungkin Abah, Mas Ari, gue duluan ya, karena penasaran nih. Silakan. Dari cerita Ambu tadi, ada sebuah journey yang cukup langka kayaknya nih Ambu. Kenapa langka? Karena kayaknya semua faktor yang membuat Ambu untuk jadi sosok yang apa ya, sulit, itu komponennya udah ada tuh Ambu. Ya, orang tua pisah saat ujian SD, kebayang nggak saat ujian SD tuh, bener nggak? Terus juga beberapa tahun di awal perpisahan itu lagi panas-panasnya banget, tarik-tarikan antara ayah sama ibu untuk pengasuhan anak. Terus juga Ambu ternyata dititipkan di nenek, bener ya Ambu ya, dalam jangka panjang gitu loh. Dan di buku Menikah Untuk Bahagia mungkin Ambu juga masih ingat banget ada bab namanya mental survival ya Ambu ya. Biasanya kan bablas nih Ambu nih, bener nggak? Ya, berprestasi banget, luar biasa ya. IPK bagus, karir bagus, bisnis bagus, tapi biasanya relationship-nya jeblok nih Ambu. Ini sesuatu journey yang cukup langka kalau saya bilang. Kenapa? Ada keinginan kuat banget dari Ambu yang mendorong Ambu tuh, gue pengen peluk bapak gue. Ini sedikit bocorannya Ambu ya. Ini saya belak-belakan aja kepada yang sedang menyimak. Saya punya keberanian untuk bicara seperti itu kepada orang tua saya. Itu sudah kepala 4. Coach kayaknya suaranya ini deh, ada apa? Ada feedback. Feedback ya. Sekarang udah bagus? Masih kayaknya. Gimana? Kayak gangguan dari live Instagramnya nih. Iya, soalnya di sini nggak ada. Di aku aman. Oke, coba dari. Aduh, kumaha ya. Abah, Bentar. Kalau gini, Abah juga rasanya. Ada di saya ada feedback. Suaranya ada double, Pak Coach. suara saya, Ada. Bunda. Bunda. Aman. Sekarang Bundanya udah aman. nyimak Instagram. Oh, soalnya feedback Bunda. Ada bini gue di sebelah, makanya feedback. Oh, lagi dengerin juga. Auranya. Bunda, ya oke, udah ya. Udah Bunda, dari matiin. Bunda. Ya, oke.
Udah aman, oh ternyata dari pintu sebelah. Masih ada feedback kecil, gak apa-apa. Tapi gini, Ambo, ini ada sesuatu yang beda banget. Bentar, kalau gitu Mas Ari dulu deh yang lanjutin. Tak bantu urusan teknis dulu nih. Siap. Apa Bentar ya. Ya, dari saya dulu deh. Sebetulnya yang bikin kita penasaran tuh, mungkin juga teman-teman yang di sini yang nonton juga ya, itu yang dilakukan ketika exactly apa aja sih sebetulnya ketika ada bukunya, baca gitu ya, ada 2 buku tadi ya, buku Canun dibaca juga gitu ya, terus and then sampai akhirnya berani berubah dan mampu berubah sehingga memantaskan diri bisa ketemu jodoh suami yang sekarang. Itu what happened exactly, itu yang kita pengen tahu. Di tahun 2013-2014 itu jadinya setelah baca bukunya Coach Indra yang MOOC ini, terus Jodoh Dunia Akhiratnya Teh Fufu Kang Canun, di belakangnya itu ada flyernya isinya, jika mau menghadirkan Canun Fufu di kota Anda, maka hubungi gitu kan. Nah, aku tuh sama sahabat aku itu secara apa ya Coach ya, entah nekat gitu loh Coach, nekat menelpon manajer Tefu dan Kang Canun untuk menghadirkan mereka di Lampung, di mana teman aku bilang gini, Bes, ini perlu deh kayaknya hadirin di Lampung gitu. Walaupun kita berdua nggak punya modal pada saat itu Coach, beneran Coach, wallahi itu cuma modalnya nekat untuk menelpon manajer Tefu Kang Canun untuk ngadain workshop di Lampung gitu, untuk ngebedah yang namanya kenapa jodoh dunia akhirat itu hal tersebut itu penting gitu untuk diketahui gitu. Sampai akhirnya buat IO-IOan ala kami berdua loh Coach. Ibarat kata Supaya bisa belajar gratis ya. Bener Mas itu. Ya Allah Robbana. Ya entah ya, itu yang aku entah dari apa gitu, kekuatan yang dimana kayak mungkin sekarang kalaupun mau ngadain lagi mikir-mikir lagi ya Coach ya, itu tuh beneran pada saat itu 2 perempuan yang kalau memang teman saya ini bukan dari keluarga divorce ya Coach, keluarganya sangat family man juga ayahnya gitu ya. Yang aku tahu itu tuh ketika aku kalau datang, jadinya aku tuh punya refreshing Coach. Ketika aku lagi suntuk gitu ya di rumah gitu ya, Bes maulah ke rumahmu, aku bilang gitu. Akhirnya aku main ke rumahnya dan aku ngelihat dari mata kepala aku sendiri, wow ini yang namanya keluarga gitu. Satu sama lain saling terhubung, ayah, ibu, anak gitu, bercanda-bercanda gitu. Itu yang ngebuat aku tuh sampai aku pernah rasa iri itu loh Coach, di keluarga aku nggak kayak gini gitu. Tapi aku kepingin seperti ini gitu, di masa depan aku pingin seperti ini gitu. Dan beliau sangat menggandeng aku sekali gitu. Jadinya dan beliau pun makanya pada saat itu yuk kita adain kok. Jadi kami ini dua perempuan nekat yang memang ngadain itu seminar. Sebenarnya seminar itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kami berdua untuk mempersiapkan pernikahan. Sampai akhirnya terjadilah itu workshop gitu. Terus kami dengan catatan gitu ya, workshop itu sukses Coach, menghadirkan 83 orang perempuan, tapi laki-lakinya cuma 1. 83 orang perempuan. Oh bukan. Bukan. Ada peserta 1 Coach, peserta 1 gitu. Laki-lakinya pembicaranya. Satu-satunya laki-laki yang bicara sendiri. Terus sampai akhirnya di situ ngebuka Tefu dan Kang Canun itu entah kenapa mereka itu friendly banget sama kita, terus merangkul kita bilang gini, lihat Din, lihat Mai, yang belajar cuma 1 loh laki-lakinya, lihat yang tadi yang excited belajar kira-kira jumlahnya
bener nggak 1:83 katanya kayak gitu. Ya Allah, kata kita tuh iya ya gitu. Di situ mulai kebuka aku lagi, coach, kebuka lagi. Oh my god, ini tuh ilmu memang perlu untuk disebarin luasin ke banyak orang. Sampai akhirnya adalah Maidin mau nggak di cleansing? Gitu coach, dari Tempo sama Kang Jaran. Ditawarin ya. Ditawarin karena kalian ini potensial katanya untuk nyebarin value ini. Kalian yakin mau nyebarin value ini di Lampung? Yakin. Dan tahu nggak coach, dari seminar itu kami nggak ada untung coach. Untungnya nggak double loh coach. Untungnya semua perlengkapan operasional itu terpenuhi karena itu tadi nekatnya, yang penting mereka hadir. Dan kami bayar Tefu sama Kang Canun, maaf ya kalau ada nyicil coach. Ya Allah Robana. Dan akibat dari cicilan itu coach, mungkin kalau Allah ngasih aku bayar Tefu Kang Canun lunas, hubungan kami selesai coach. Namun karena kami bayar Tefu Kang Canun nyicil gitu, ternyata Allah kasih indahnya message gitu, kami bisa hubungan lagi sama mereka. Mereka bilang gini, kalian bulan depan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi gitu, aku lupa ingat, hadirin kami kesini lagi gitu ya. Ya Allah, kemarin baru punya utang belum selesai terus ngadirin lagi kata kita. Jadinya tuh ya udah, tapi nggak apa-apa ya kata kita tuh. Beneran kalian mau menebarkan value ini di Lampung? Ya bener. Sampai akhirnya kami buat ala-ala komunitas namanya SIP coach, Smart Indonesian Parenting coach, dan itu lagi-lagi model nekat. Ya Allah Rabbana. Tapi di sana yang aku dapetin gitu pesan Allah, kenapa dikasih sama Allah itu perlu bayar pemateri nyicil, karena kami perlu untuk berkomunikasi lagi dengan mereka, dan di sanalah kurikulum Allah berjalan ke aku gitu. Aku di cleansing di sana, yang aku nyangkanya aku sudah deket sama ayah aku karena hubungan aku udah 1 tahun sebelumnya tuh udah bisa cupa-cupiki ayah gitu kan. Terus aku udah mulai enak ngobrol sama ayah, dan ternyata dari cleansing itu bilang gini, kamu masih bermasalah sama ayah ya Din. Itu tuh ngebuat aku kayak cecar gitu. Ya Allah, aku udah memperbaiki 1 tahun gitu, terus ternyata masih ada permasalahan sama ayah aku. Jadinya nyampe oke, aku ngerasa aku udah baik-baik aja coach, aku udah ngerasa baik-baik aja. Ternyata pada saat di cleansing itu masih ada ternyata coach luka yang aku pendam lama banget, dan itu ternyata di alam bawah sadar aku. Di sana yang aku mulai, ya Allah Robana, kok ini gitu ya yang Allah mau kasih ke aku. Aku nyangka aku udah baik-baik aja gitu, ternyata enggak, memang perlu melalui kurikulum ini. Dan sampai akhirnya aku melakukan proses pengenalan ke diri aku lagi, dan sampai ayah tuh ngelihat perubahan diri aku after dari cleansing tersebut coach. Healing lah bahasanya gitu ya. Yang mana lebih dekat lagi sama ayah, terus lebih apa-apa sekarang kalau ada misalnya sehari itu bisa nelpon coach 2-3 cuman ya Assalamualaikum ayah, iya nak, ada apa? Ayah lagi kerja. Enggak, cuman pengen nelpon ayah aja. Kamu kenapa? Gitu. Itu tuh udah ngebuat enggak, pengen cerita aja sama ayah. Dan di tengah kerjanya beliau masih mau untuk, iya ayah dengerin, Dina mau cerita apa. Ya Allah Robana, itu bagi aku lama aku nggak ngedapetin itu gitu. After dari itu tuh makin intens kami bisa komunikasi coach, sampai akhirnya yaitu tadi proses healing ini bukan hanya nanti aku pengen ngedapetin pasangan seperti apa gitu, tapi lebih ke diri akunya dulu untuk dibenahi gitu, khawatirnya aku pada saat nanti melihat pasangan, aku nuntut untuk dibahagiakan gitu, aku nuntut untuk pasangan seperti layaknya pangeran gitu ya, yang nggak punya cacat dan salah gitu coach. Nah sampai pernah ini fasenya pas udah pernikahan ya coach, aku ngelihat pasangan aku percis sama kayak ayah aku.
dan, dan kalau aku Terbukti ya. dan kalau ayah aku nggak beres sama ayah aku, mungkin kan ayah aku orang yang keras ya, tadi aku bilang seperti itu gitu. Di tahun pertama aku mendapati suami aku percis banget gitu. Oh my god, gue bilang ini perlu banget akunya berdamai lagi gitu. Jadinya memang nggak ada proses berhenti untuk namanya healing tadi, coach gitu. Dan pada saat pernikahan pun aku memang suami aku nggak dari keluarga broken ya, coach. Dua ayah ibunya lengkap gitu. Ayah ibunya lengkap. Yang mana 1 tahun pertama aku pernikahan ya berdarah-darah juga, coach, untuk mengenal komunikasi dengan orang pendiam terus keras ini gitu. Sampai aku pernah, coach, usia 4 bulan pada saat lagi hamil itu, coach, ya lagi-lagi nggak nyangka pernikahan ini yaitu tadi bukan hanya euforia aja 3 bulan awal gitu ya. Nah, pada saat nikah di usia kandungan 4 bulan itu terjadi peristiwa yaitu tadi karena aku belum kira aku udah tuntas sama ayah, ternyata ada yang lagi gitu ya. Aku ternyata nggak kuat dengan namanya bentakan. Aku nggak kuat dengan yang namanya kalau teriakan. Dan suami di kala itu membentak aku sekali-kalinya itulah. Di usia aku 4 bulan, apa yang aku lakukan, coach? Keluar dari rumah untuk mencari masjid untuk healing diri. Dan dari siang aku keluar rumah juga nggak izin ya, ini juga salah gitu, nggak izin keluar rumah karena aku kesel gitu, coach. Pada saat itu hamil, terus aku nyari masjid untuk yaitu disangka suami aku pulang ke Lampung, coach. Jadinya dia udah ke Perum Damri ya, nyampe akhirnya nyari di rumah mertua aku nggak ada gitu, di mana-mana nggak ada, handphone kan nggak aku bawa, ada di rumah. Sampai akhirnya aku udah sejenak rehat, dada aku tenang lagi. Isa aku pulang, coach. Isa aku pulang, ternyata di kondisi hujan itu, coach. Di kondisi hujan beliau di rumah lagi menangis, coach. Suami aku lagi nangis. Aku buka pintu, beliau langsung sujud itu di kaki aku sampai elok. Bu maaf ya bu, kata beliau seperti itu. Enggak akan keulang, katanya gitu. Maaf ya bu gitu. Beliau bilang, tadi abah ke Perum Damri disangkanya ambu pulang ke Lampung, kata dia gitu. Dan di situ aku nggak buat ya Allah Robbana, enggak kok bang, enggak, ambu tadi habis dari masjid aja, nyari masjid untuk nenangin diri gitu. Dan ya itu tadi enggak healing itu memang senantiasa terus karena memorinya kan lama ya, coach ya. Jadinya sekali healing tuh nggak langsung beres, nggak langsung tuntas gitu. Sama halnya kayak bersih aja gitu. Mungkin kalau cuci piring ditahan-tahan selama sebulan kan kebayang ya, 1 bulan nggak cuci piring gimana banyaknya gitu kan ya. Jadinya yang perlu dibersihin itu mulai dari gelas dulu, piringnya dulu, atau sendoknya dulu gitu. Sampai akhirnya benar-benar tuntas gitu. Dan alhamdulillah banget, coach, di 2018 bisa bawa ayah, ibu dengan pasangan mereka gitu ya ke umroh gitu. Itu ngebuat aku tuh kayak ya Allah, semoga ini jadi jalan yang mana bisa ngeluruhin ego aku dulu masa kecil yang pengen dibahagiain gitu sama orang tua gitu ya. Dan ayah ibu aku ya itu tadi bisa sampai ya Allah Robbana gitu. Mungkin kalau Allah nggak ngasih skenario ini yang mana aku dulu SD divorce, aku nggak sekuat ini mungkin. Aku nggak sekuat ini gitu. Dan Allah ngasih skenario ini ke aku, ya bisa jadi Allah udah buat ya ini memang tugas kamu perlu nyelesain journey ini gitu. Kalau enggak ya akan terulang lagi. Desember 2019 ayah meninggal, coach. Ayah udah meninggal. Tapi di situ aku punya memori yang baik sama beliau. Sebelum beliau meninggal,
indah banget coach. 1 tahun itu ya, 1 tahun itu di 2018 itu hubungan kami tuh ngerasa lebih dekat gitu loh coach, lebih dekat banget. Ya itu tadi, dikit-dikit aku nelpon ayah kalau lagi nggak sungkan, nggak ada barrier lagi gitu antara aku dengan ayah ketika ada apa-apa, kan ngejeda gitu ya coach ya, malu lah gitu udah menikah gitu ya, dikit-dikit nelpon ayah dikit. Tapi aku inget pesan nenek aku bilang gini, kalau kamu punya permasalahan rumah tangga sama pasangan, telennya berdua, selesain berdua. Jangan kamu ikutin orang tua kamu, mertua kamu ke dalam permasalahan itu. Telan berdua, selesain berdua. Namun kalau ada kabar gembira di kehidupan kamu, yang pertama kali kamu perlu beritahu adalah orang tua kamu, mertua kamu. Itu aku pegang banget coach. Makanya pada saat aku lagi ada permasalahan itu coach, 1 tahun yang aku sampai keluar dari rumah, alhamdulillah coach, aku nggak bilang orang tua aku nggak bilang mertua aku, bener-bener ditelan berdua sama kami coach. Jadinya yang mungkin kelihatannya happy aja gitu, ya itu tadi bener-bener yang perlu ditelan berdua gitu, tanggung jawab gitu. Ini mau dibawa kemana pernikahan ya berdua gitu, nggak memberitahu orang tua kalau ada masalah, dikit-dikit nelpon gitu, dikit-dikit ngadu gitu, enggak coach. Bener-bener kami berdua yang bener-bener berdarah untuk mau dibawa kemana ini pernikahan. Kalau memang kita udahan gitu, itu pun pernah ada di pikiran, aduh Robana nggak mau sih keulang lagi gitu ya, ibarat kata itu punya latar belakang seperti itu gitu, tapi ini perlu diperjuangin gitu, dan fase itu alhamdulillah coach udah terlewatin. Ambu, ini pertama kali setelah beberapa bulan kita live IG live, 3 orang bapak-bapak ini banyakkan diemnya. Biasanya nyawat mulu ya. Biasanya nyawat mulu, nyelak terus, ini kita cuma bisa terdiam. Masya Allah, Ambu. Sebelum kita saut-sautan nih, tanya jawab nih Abah sama Mas Ari. Buat teman-teman yang sedang menyimak, saya punya pertanyaan satu terkait dengan apa yang Ambu sampaikan tadi. Bagi yang kadarullah mungkin dibesarkan dari keluarga yang disfungsional atau disharmoni ataupun broken home, coba jawab pertanyaan saya. Pengen nggak sebelum orang tua Anda wafat, Anda sudah punya rekaman memori yang sedemikian indah yang seperti Ambu ceritakan barusan? Kan kita tidak, mungkin ada beberapa di antara kita tidak cukup beruntung dibesarkan dari keluarga yang harmonis, bener ya Ambu ya? Yep. Nah pertanyaannya kan, pengen nggak sebelum orang tua kita wafat, kita sudah mampu membangun memori indah kepada pasangan orang tua kita? Ya. Itu mungkin Abah sama Mas Ari. Dijawab di kolom komen teman-teman, pertanyaan barusan pengen atau enggak. Oh ya, by the way, broken home itu bukan semata-mata orang tuanya berpisah, suami istri berpisah, enggak. Broken home juga maknanya luas. Bisa jadi mereka tidak berpisah, tapi tidak komunikasi ya, diam-diaman, ya, artinya ya perang dingin, atau pola pengasuhannya toksik, and then mungkin ada menanamkan banyak luka kepada satu sama lain, bukan hanya suami kepada istri, tapi orang tua kepada anak, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan broken home, teman-teman. Bah, kalau misalnya suami istri berpisah, misalnya suaminya ada yang mungkin beberapa di antara mungkin yang ada juga mungkin yang harus bertugas, misalnya nggak ketemu bertahun-tahun, atau juga mungkin harus menjalani hukuman misalnya, itu juga termasuk broken home nggak ya itu, Pak ya? Kan terpisahnya itu ya maksudnya hampir bukan temporary lagi, semi permanen gitu kan, untuk ketemunya dalam jangka yang panjang. Kalau kualitas komunikasi tetap dijaga sih, insya Allah nggak masuk dalam kategori broken home ya Mas Ari ya. Yang kalau misalnya karena keadaan terpaksa harus mungkin di luar negeri ya, mencari nafkah gitu kan, dan jarang pulang, ya jadi insya Allah sih enggak. Yang penting adalah komunikasinya seberapa bagus gitu loh. Betul. Jadi ini tadi yang menjawab mau. Yang jawab mau mana? Yang menjawab mau nih. Yang menjawab mau, teman-teman, pengen nggak kalau kita dengerin lebih lengkap lagi journey-nya Ambu ini, terus kita rekam gitu loh.
Kira-kira pada kepengen nggak belajar sama Ambu nih? Ya, Abah. Kumaha, Abah? Setuju ya, Abah ya? Setuju dong. Karena kan sebetulnya tadi Ambu mungkin banyak story lah ya, lebih banyaknya di kisah perjalanannya. Hanya saja kita perlu tahu nih sebetulnya transformasi. Mungkin di sini ada banyak teman-teman yang terwakili dengan cerita Ambu tadi ya. Oh ya, by the way disclaimer dulu. Saya bukan suaminya Ambu ya. Mungkin hanya kebetulan aja panggilannya sama ya. Karena saya Abah bukan berarti ya. Disclaimer. Suaminya Ambu beda orang. Ya walaupun tinggal di Bandung juga nih, bukan berarti ya. Nggak pakai H, tapi Aba aja, Aba. Oh iya. Iya, iya, iya. Iya. Masya Allah. Ya kita mungkin banyak yang terwakili teman-teman di sini juga dari cerita Ambu barusan. Yang pastinya kita juga pengen tahu sebetulnya gimana sih proses healing itu terjadi sehingga kita sama-sama sebagai orang tua atau sebagai istri atau sebagai suami bisa menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang terlepas atau terputus dari mata rantai gitu ya. Kalau coach sering bilang saya tuh memutus betul. mata rantai seperti itu. Tadi saya ngaji begitu juga tuh. Di surat An-Nur 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu ada di situ. Tentang cahaya dalam rumah tangga. Jadi ternyata dalam rumah tangga itu pun kalau buat kita gitu ya sudah ada juga tuh di SOP-nya gitu ya. SOP-nya menjaga cahaya dalam rumah tangga itu kapan cahaya itu nyala, kapan cahaya redup, gimana peran suami, gimana peran istri, peran laki-laki, perempuan seperti itu. Itu ada di surat An-Nur 35-40. Masya Allah. Ternyata sudah ada juga. Tapi kita perlu tahu dan bahkan kalau saya sih sepertinya bukan hanya perlu tahu, tapi juga mungkin ini. Nah, tahu teman-teman setuju nggak? Coba jawab di kolom komen ya. Kalau ambunya kita ambunya kita angkat aja gitu ya. Jadi pembimbing atau jadi mentor terhadap proses healingnya teman-teman semua sehingga bisa tahu exactly langkahnya. Ambu aku harus mulai dari mana nih? Pertamanya. Terus kalau itu udah selesai, terus aku harus gimana nih? Langkah kedua nih. Misalnya ada langkah apa harus membangun apa nih dengan orang tua, harus gimana dengan pasangan, step-stepnya apa aja. Nah mungkin nanti Ambu bisa kasih guidance lah ya, step by stepnya itu seperti apa. Coba kira-kira pada setuju nggak? Coba komen dulu di bawah. Ini komennya kayaknya di HP saya nge-freeze ini, nggak lanjut. Banyak yang mau nih, banyak yang kepingin mau gitu ya. Sambil nunggu jawaban, Abah, ini ada satu pertanyaan menarik buat Ambu. Bu, kan banyak banget yang ngerasa hubungan gue baik-baik aja sama orang tua gue. Seperti juga Ambu bilang tadi kan, udah 1 tahun ikhtiar memperbaiki hubungan sama ayah, kayaknya baik-baik saja. Ternyata pada saat beneran digali, masih banyak PR ya Ambu ya? Iya. Apa pesan Ambu nih buat teman-teman yang ngerasa baik-baik aja, gue mau orang tua gue, nggak ada masalah kok gitu, gue mau orang tua gue. Apa sih pesan Ambu nih? Iya, Jadi wake up call buat tadi mereka, juga Ambu Ambu. kan merasa sudah baik-baik saja, tapi ternyata setelah ngobrol sama Iya. Hanun sama Fufu ternyata enggak. Ini masih ada luka terpendam gitu. Nah itu tuh. Saya tambahin pertanyaan coach. Karena itu ngelihatnya pada saat itu ya mereka melihat kami itu memang dari kami mempersiapkan acara itu ya mungkin ngelihatnya secara langsung ini kok orang dua perempuan ini kok kayaknya ya karena nyampe bayar pemateri cicil itu kan artinya ada miss ya coach ya, berarti kan ada hal yang miss gitu sampai mereka bilang mau di cleansing nggak? Iya. Pada saat di cleansing itu ini belum beres nih, dan aku tuh sampai apa yang belum beres ya, dan memaksa aku untuk mencari memori lama banget, jadinya kayak nge-screening diri coach, apa yang belum aku maafin ya dari ayah ya. Aku ngerasanya udah maafin ayah gitu, namun ternyata alam bawah sadar aku masih merekam itu coach. Tanpa sadar aku jadi sosok perempuan yang nggak butuh bantuan gitu loh coach, jadi nggak butuh bantuan, Mandiri. terlalu mandiri gitu, terlalu mandiri. Ini Dan sebelum nikah Survival banget ya. mereka ternyata melihat itu gitu. Din, nanti pada saat udah menikah kamu ketika masih memori ini dibawa gitu, khawatirnya kamu yang lebih dominan.
dan seorang laki-laki nggak mau kan coach kelihatan yang perempuan Iya. jadi imamnya gitu. Ya itu tadi Dan karena nggak boleh. screening. Dalam agama juga nggak Iya, boleh memang. iya nggak boleh. Makanya ya kawam Rijalu itu tetap qawwamu 'alan nisa laki-laki. itu kan. Dan hal itulah yang membuat apa ya yang perlu aku lakuin lagi sampai aku akhirnya nge-screening lagi. Oh ternyata iya di memori usia 5 tahun ternyata coach pada saat itu ada memori yang aku masih save 5 tahun ya. 5 tahun coach. Makanya Oh, iya, aku apa namanya itu yang jadi tamparan aku ketika aku sama anak gitu ya coach ya, jangan nyampe gitu usia anak yang masih 5 tahun ini nge-save itu dan dibawa sampai usia besar gitu loh coach. Khawatir banget gitu. Mungkin kalau sadar diri iya bisa di-healing, kalau enggak nyampe Dan banyak besar yang gitu. enggak lagi ya. Lebih banyak orang yang nggak sadar itu lagi ya. Iya, 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 betul. betul. Dan sampai akhirnya itu tadi aku berani untuk bilang sama ayah ketika itu ya coach 1 tahun aku perbaiki apa namanya tuh hubungan sama ayah sampai di akhir aku mau menikah coach, aku mau menikah H-1 sebelum menikah kami berdua makan bersama, aku dan ayah makan bersama sambil mau ditemenin kemana nak kata ayah gitu. Yuk sambil kamu ngambil baju nikah kamu yuk mau ditemenin kemana. Terus aku tuh langsung ya makan yuk ya yuk aku bilang gitu, kita makan yuk ya yuk gitu. Besok mungkin Dina udah sama orang lain nggak sama ayah lagi, yuk makan yuk ya yuk. Pada saat itu ayah ngajak aku makan, dalam hati tuh ini perlu dikeluarin. Pada saat lagi makan itu aku cuma ngeliatin wajah ayah yang rautnya udah tua. Matanya udah cekung gitu ya. Aku cuma bilang, Din jangan jadi pendakwa ayah ya nanti di surga pada saat yaumil hisab gitu. Jangan jadi pendakwa ayah karena kamu masih ada ganjelan ini gitu. Pada saat lagi makan itu aku bilang gini ke ayah, ya ayah masih ingat nggak di usia aku 5 tahun kita habis pulang ya dari perjalanan, aku ternyata ke rumah tetangga untuk nonton film. Terus ayah manggil aku lewat Uni Uti, manggil, Din kamu dipanggil ayah. Pada saat itu ayah manggil aku bilangnya apa? Kamu habis dari mana? Habis dari rumah tetangga nonton. Kamu tahu nggak diri kamu itu lagi capek habis perjalanan. Terus ayah marahin aku dan ayah nyemplungin aku ke bak. Aku bilang gitu. Ayah nyemplungin aku ke bak. Terus ayah masukin aku, keluarin aku. Dan beliau bilang gini ke aku, maafin ayah ya nak ya. Ayah pun ngerasa itu salah, tapi ayah nggak berani ngomong. Itu H-1 aku mau nikah coach. Aku ngajak ayah makan cuma mau ngomong itu agar aku ngejalanin pernikahan besok. Aku nggak ada lagi ganjelan sama ayah. Terus aku bilang gini sama ayah, enggak kok ya, Dina bilang ini tuh cuma Dina pengen bilang aja, tapi sejujurnya Dina dalam hati udah maafin itu kok ya. Dina cuma pengen bilang ini aja, iya nak, maafin ayah ya nak ya, ayah salah. Itu kayak nyiram perjalanan yang selama itu coach, nyiram perjalanan yang dari aku SD nyampe aku menjelang nikah, entah ada apa fasenya banyak banget gitu. Perkataan itu tuh seperti nyiram episode itu coach. Dan di situ pada saat ayah bilang seperti itu, ya udah gitu coach, kayak yang lega, tenang gitu. Dan aku ngejalanin pernikahan di hari esoknya pun ayah jadi orang seperti udah ridho ngelepas aku.
ridho ngelepas aku dengan laki-laki pilihannya. Dan ini memang laki-laki ini ayah turut andil untuk memilihnya gitu lewat proposal, dan ayah membaca proposalnya gitu. Aku pun bilang sama ayah, kalau ayah nggak setuju Dina nggak apa-apa kok. Dina yang penting ayah setuju, Dina ini lanjutin. Dan ayah bilang, gimana Dinanya? Kalau Dinanya oke, ayah cuma bisa ridoin. Dan ternyata ya ayah ngeridoin itu gitu Coach. Tapi sampai Hamin 1 jam kan ayah nemenin aku ya, bener-bener lah Coach, ayah ada di samping aku ketika pernikahan gitu ya. Beliau nenangin aku, tenang ya nak ya, tenang ya nak. Beliau ngeliatin aku pada saat didandanin di rias itu Coach. Beliau melihat itu gitu, sampai akhirnya pada saat menjelang akad nikah, Dina mau di mana? Mau di mobil aja ya sampai ijab kabul selesai. Aku masih berdoa, ya Allah, kalau jodoh ini bukan jodoh aku, tolong berikan hal yang membuat ini nggak terjadi, akad ini nggak terjadi. Kalau memang engkau mau berikan gempa lah. Pokoknya kalau laki-laki ini bukan yang engkau pilihkan, jangan buat aku untuk menikah dengannya. Kalau memang engkau mau ngasih bencana, kasih bencana di awal ini sampai aku nggak jadi. Aku masih berdoa itu Coach, sampai ijab kabul aku ngedenger gitu ya dari ruangan. Aku di mobil di ruangan itu lagi ijab kabul, aku masih berdoa itu, ya Allah, kalau memang laki-laki yang sedang berjabat tangan dengan ayahku ini bukan laki-laki yang engkau pilih, berikan hal yang membuat aku nggak jadi dengannya. Tapi kalaupun memang engkau setujuin, mudahkan ya Allah, mudahkan. Dan akhirnya ijab kabul itu terjadi, dan pernikahan pun masih sampai sekarang Coach. Ada satu yang menarik tadi dari cerita tadi. Ya Allah. Izin. Jadi mungkin pesan yang bisa diambil, mungkin di sini juga yang nonton ini komennya saya lihat di HP satu lagi, mengandung bawang ya cerita. Kisahnya Ambu mengandung bawang. Masya Allah. Jadi ya, mudah-mudahan yang nonton bukan hanya ibu-ibu, tapi ada bapak. Pesan buat bapak yang kita bisa ambil adalah, jadi orang tua tuh jangan bisu. Jadi ayah tuh jangan bisu. Ya, ngomong, terutama punya anak perempuan, bicara. Karena apa? Kalau Anda nggak ajak bicara anak perempuan Anda, maka dia akan bicara kepada laki-laki lain, begitu ya, Bu? Ya? Tapi tidak terjadi pada Ambu. Kenapa? Karena dia memilih tidak berbicara kepada laki-laki lain. And then ya udah diputar di dalam dirinya sendiri sehingga menjadi tadi perempuan yang kecenderungan dominan. Nah ini pilihannya cuma itu tuh. Anda pengen seperti apa generasi berikutnya ini? Kalau ingin dibangun dengan lebih baik, ya ajak ngomong anak-anak Anda. Ya. Kalau minta maaf, ya, Masya Allah. Begitu mungkin Mas Ari. Aduh. Mas Ari belum banyak bicara dari tadi nih. Saya itu kan ya tadi tuh, aduh, gimana ya? Agak ya ke bawah sedikit baper lagi, ditahan-tahan, kan kita laki-laki semuanya. Jadi tuh kita tuh lagi anniversary-an itu yang bikin baper itu adalah momen-momen berpisahnya sama anak gitu kan. Kemudian ada video-video zaman, ada momen kita berpisah yang ya berpisah karena keadaan untuk bisa lebih baik gitu ya. Nah ketika itu kan lagi ngedit ini baper banget gitu ya. Kemudian dengar cerita ini bagaimana sebenarnya seorang ayah itu punya momen penting untuk setiap anaknya gitu, apalagi ini anak wanitanya. Saya tadi langsung bayangin, saya relate bagaimana kalau anak saya akan ceritain anak saya nanti nih tentang saya gitu. Pikir gitu langsung tuh. Saya cerita apa nanti anak saya tentang saya? Apakah yang bagus-bagus? Apa banyak hal yang sebenarnya diumpetin gitu kan? Makanya ketika di perjalanan cerita tadi ada tuh momen dia lagi naik dari buku ke atas, saya cium banget. Gara-gara dia udah. Maksudnya biasanya kita mendengar sesuatu cerita kisah yang kemudian kita coba pelajari polanya segala macam. Kalau ini sebenarnya ya pembelajaran yang ya ini story of life banget ya. Jadi ibaratnya
ya begini ini gitu, kita nggak pernah tahu apa yang disimpan sama anak-anak kita gitu. Makanya ya jadi mungkin refleks secara pribadi untuk jadi ayah yang dibanggakan, diceritakan kepada anak-anaknya, anak saya nanti gitu. Seperti apa sih ayahnya dia dulu gitu. Aduh, ini menarik banget ya kisahnya ya. Mungkin jadi bikin baper juga ini. Apalagi kita nih yang punya anak juga. Iya. Ini kan Mas Ari, nanti kayaknya bakalan banyak pertanyaan yang udah masuk ke Mas Ari. Cuman Ambo, ini kayaknya banyak yang komen nih sambil dengerin cerita Ambo tadi. Banyak yang komen, sampai detik ini mereka belum mampu untuk memaafkan orang tuanya. Iya. Sampai detik ini mereka masih takut untuk menikah. Sampai detik ini mereka masih ngerasa, dirinya nggak berharga. Apa yang Ambo bisa titip pesan dengan teman-teman yang sedang menyimak ini nih? Iya. Gimana suara saya? Katanya nggak jelas ya, Coach? Sekarang aman? Sekarang aman ya? Oke. Memaafkan itu bukan terkait orang lain ya, tapi memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Diri kita sendirinya mau merdeka nggak? Kan biasanya kalau nggak mau maafin itu kan biasanya ada rasa kesal, kecewa, dendam, yang kita bawa. Kalau terus-terusan kita bawa menahun gitu ya Coach ya, kayak ibarat kata mau lari Coach, tapi di kaki itu kayak ada grendel rantai gitu Coach. Mau lari ke depan dengan sangat cepat, tapi ada grendel rantai yang sangat berat rasanya gitu. nggak akan bisa cepet kan larinya gitu. Nah, ketika memang memaafkan itu bukan lagi siapa orang yang mau kita maafin, tapi benar-benar ke diri kitanya gitu. Kitanya mau merdeka nggak dengan rasa kecewa itu, sedih itu, dengan rasa ya balik lagi apa yang Allah udah kasih itu selalu yang terbaik kan ya Coach ya. Bukan kadang-kadang, bukan jarang baik Allah itu sama makhluknya, tapi selalu terbaik gitu. Apapun kondisi kita, mau sedalam apapun gitu ya, kehidupan kita pasti ada pesan cinta dari Allah untuk kita gitu. Dan itu yang membuat ya bisa jadi kita kuat sekarang ini karena kita udah ngelewatin yang lalu-lalu gitu. Hadirnya kita sekarang itu kan karena masalah yang lalu udah kita lewatin. Kalau seorang guru bilang gini, masalah itu selalu ada di depan kita. Akan jadi nggak masalah ketika kita ngelewatin masalah itu gitu. Kita yang ada di depan masalah itu katanya. Jadinya ya itu tadi bisa jadi kapasitas kita dinaikin sama Allah dengan adanya masalah tersebut gitu. Dan terus bisa jadi juga orang tua itu cuman karena ketidakmampuan ia untuk menyampaikan tadi ya kayak ayah aku gitu. Nggak berani gitu, ada rasa takut bisa jadi gitu, atau gengsi gitu ya, kan udah jadi seorang ayah gitu, ngomong maaf itu kan kayaknya berat apalagi ke seorang anak gitu. Ketidakmampuan mereka untuk menyampaikan itu bukan berarti mereka nggak sayang gitu, bukan berarti mereka nggak sayang sama kita. Hadir kan kita nggak bisa memilih dari orang tua yang seperti apa ya Coach ya. Nggak bisa pilih kan misalnya ya Allah janganlah saya mau terlahir dari Coach Indra aja lah, nggak mau dari ayah saya misalnya gitu kan, nggak bisa gitu. Tapi itu udah takdir yang Allah kasih ke kita gitu, pilihannya kita mau jadi orang tua yang seperti apa nantinya gitu. Dan itu Allah kasih pilihan, nggak Allah bilang kamu kalau orang tuamu seperti itu maka kamu akan terlahir seperti itu juga, punya generasi seperti itu juga, enggak kan. Tapi pilihannya mau di stop nyampe kita enggak atau mau diregenerasikan gitu. Dan saya memilih pada saat itu menstopnya sampai saya Masya Allah. Jadi ini pesan-pesan paling penting nih. Jadi berhenti di kita ya Ambu ya, lukanya ya. Berhenti di kita software yang nggak bagus tersebut ya. Jadi saya jadi ingat sebuah ungkapan dari seorang psikolog yang ngomong seperti ini. Kalau Anda tidak healing, jangan sampai anak Anda nanti healing karena punya Anda sebagai orang tuanya. Saya ulangi. Kalau kita nih nggak healing nih,
ngeyel, ngerasa baik-baik saja, nggak punya masalah kok gue, ya. Kita menolak untuk healing, jangan sampai nanti anak kita harus healing karena punya kita sebagai orang tuanya. Ya. Itu pedes banget tuh omongan kayak gitu. Itu jelek banget sih, Coach. Iya, karena banyak orang tua yang bahkan setelah ngobrol di saya konseling nih, Ambu, Abah, sama Mas Ari, banyak yang masih ngeyel di ruang konseling pun gitu loh. Mereka ngerasa biasa aja kali yang kayak gini, nggak usah terlalu digede-gedein gitu loh. Mereka juga masih di fase denial gitu. Ya, Ambu sih luar biasa banget dari awal itu sudah, ya entah dari kesadaran sendiri, entah Allah perjalankan, ya. Ambu tuh bergerak menuju cahaya kalau bahasa kerennya gitu loh Ambu ya. Tapi banyak di antara yang lain udah duduk di ruang konseling pun diingetin, dikasih tahu masih ngeyel to the max gitu loh. So balik lagi, hidayah itu emang mahal ya Ambu ya. Iya, Coach. Jadi Tapi itu tugas kita, diberikan itu tugas kita untuk terus menjemput mengedukasi, hidayah. ya. Betul. Dari pengalaman Ambu tadi kan itu menjadi edukasi yang jujur lah. Gitu. Bukan edukasi karena saya adalah S2 di bidang apa tuh S2 di bidang apa broken home terapi misalkan. Enggak, saya pelakunya gitu ya. Lagi nyimak loh Teteh Rina juga, Teh Rina Puspa yang kemarin. Oh iya, ada ya, nyimak juga ya, Masya Allah. S2 konselor. Ini banyak poin ya dari Ambu ini kisahnya gitu. Jadi kayak akan memutus mata rantai kayak yang saya bilang, mungkin ada pola khusus gitu, anak meniru orang tuanya, ternyata memang ada niat untuk memutus mata rantai itu. Dan di sisi lain juga apapun cobaan yang didapatkan, jadi setiap detiknya adalah kode dari Allah gitu ya. Jadi sebenarnya semua ini mau baik mau buruk itu kode gitu. Bagaimana kita, jadi yang dilihat itu respons kita seperti apa. Ini masalah jangan sampai niat-niat bikin konseling segala macam jadi IO padahal dia sendiri bermasalah. Ini kan jarang-jarang orang mau. Jadi ibaratnya bikin Terus event nyamain nasib, Coach. Mas Ari. Nyamain nasib. Ngumpulin Nyamain nasib. orang-orang yang Nyari temen ya. Temen senasib. nyamain nasib. Ada satu benang merah dari yang Ambu lakukan. Dia tidak berdiam diri, dia tidak meratapi nasib. Ya. Dia memilih untuk bergerak. Itu yang mahal. Kebanyakan orang banyak mungkin memilih pasrah atau nggak tahu mesti ngapain. Ambu di tengah keterbatasannya tadi, uang juga nggak punya, segala macam, ya. Qadarullah diberikan buku menikah untuk bahagia, terus kayak apa? Terbangun, tersadarkan, terus ketemu Canun sama Fufu gitu kan. One day gurunya Fufu kita undang juga nih jadi pembicara bintang tamu di IG Live kita nih ya, Abah sama Mas Ari. Boleh. Ya, kuncinya adalah bergerak tidak diam diri. Ya bener ya. Walaupun mungkin masih kadang-kadang apa patah-patah, jatuh-jatuh, ngerasa kayaknya udah oke, tapi kok ternyata kok masih banyak PR. Nah, Ambu seberapa besar keinginan Ambu untuk sembuh sih saat itu sebenarnya Bu? Nah ini pertanyaan yang paling penting nih Bu, yang ditunggu-tunggu sama banyak yang menyimak nih. Iya, kalau dibilang seberapa kepengen banget untuk sembuh, pengen banget loh Coach ya. Pengen banget pada saat itu gitu, untuk sembuh dari yang Nggak ada perasaan pengen nyalain orang tua Ambu. Kenapa aku harus mengalami hidup seperti ini? Nyalahin itu pernah, tapi dominannya nggak tahu kenapa ya Coach ya, pengennya aku terhenti di aku itu aja. Nyalahin pernah Sudah ada keinginan itu. ada di perasaan aku, kenapa ya orang tua aku, karena sampai detik ini pun gitu ya, sampai ayah meninggal pun ayah nggak pernah cerita ke aku divorce sama ibu itu karena apa, dan ibu pun sampai detik hari ini ngasih tahu divorce sama ayah itu apa. Jadinya bagi aku sih, ngapain aku korek-korek lagi Misteri. gitu, ngapain dikorek-korek lagi gitu. Jadinya terus kalau kamu udah dikasih kondisi seperti ini, what next-nya gitu, apa berikutnya gitu. Yaitu tadi aku punya keyakinan bisa jadi ketidakmampuan orang tua aku mengkomunikasikan gitu ya, yang membuat hal itu, kalau ketidakmampuan orang lain, lantas apa itu jadi kendali diri kamu, Din? Enggak kan gitu. Ya udah, itu hisapnya orang tua gitu, yang mengasuh aku gitu. Sekarang kamu responnya dengan keadaan seperti ini perlu apa gitu.
Jangan nyampe kamu zolim, Din, dengan diri kamu sendiri yang mengulang-ulang, mengingat-ingat, menciptakan drama panggung sandiwara di pikiran kamu gitu. Padahal orang tua bisa jadi cuma sesekali, atau bisa jadi ya itu tadi nggak bisanya ngungkapin gitu, ketidakmampuan untuk berkomunikasi ke kita, ya jangan nyampe itu tadi nyalahin, udah cukup gitu. Kalau yang namanya nyalahin mah nggak bakal beres, pasti akan jadi mental korban terus kitanya. Maka kamu perlu apa? Ya udah, aku perlu untuk beres diri aku, karena yang Allah hisapkan nanti respon aku ke orang tua, bukan respon orang tua ke aku. Dan kita dihisap masing-masing. Orang tua akan dihisap dengan peranannya, aku akan dihisap dengan peranan aku sebagai seorang anak. Dan aku nggak mau jadi pendakwa orang tua aku nanti di yaumil hisab. Aku nggak mau. Aku mau tuntasin ini di dunia sebelum mereka meninggal. Dan itu ya Allah, Coach, aku ketika kan ayah meninggal serangan jantung ya, Coach ya. Bagi aku kayak kena petir, Coach, di siang hari ya Allah. Kayaknya kemarin baik-baik aja. Ayah enggak. Nyampe aku tuh ngerasa, ya Allah, ayah kok Allah. Kalau secepat ini ngambil ayah aku gitu. Baru setahun kemarin kita umroh bareng loh ya. Dan ayah meninggal tepat 1 tahun di tanggal yang sama mau ke Madinah, Coach. Mertua aku bilang gini, Din, ikhlasin ya, ikhlasin. Ayah sedang umroh untuk selama-lamanya. Itu ya Allah, sampai aku, Masya Allah. Ini masih 1 tahun kan, Din? Dan orang umroh 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya, kan Allah Hapuskan. hapuskan dosanya. Ikhlas ya nak ya, ikhlas. Itu kata mertua aku ingat banget sampai, ya Allah, ayah, semoga syahid ya Dina. Dengan diri pribadi ini Dina bersaksi banget kalau ayah adalah ayah terbaik yang Dina punya, mendidik Dina sampai sejauh ini. Nggak ada lagi penyesalan Dina dilahirkan dari seorang Alimuddin. Itu apa ya Allah, Romana, ayah tunggu ya pada saat di pusaran itu aku cuman bilang, ya Allah, semoga Dina bisa ngasih mahkota untuk ayah. Dina bisa jadi anak yang soleh ya. Yang mana doanya itu nyampe ke ayah. Kalau Dina nggak soleh, doa Dina nggak bakal nyampe ke ayah. Doa Dina nggak akan nyampe kalau Dina nggak soleh ya. Ya, semoga Dina bisa ngasih mahkota ke ayah. Cuman itu aja, Coach. Cuman itu aja, Coach. Masya Allah, Masya Allah. Ini mahal ini, Coach. Iya, Dan udah tadi, bingung mau ngomong apa Ambu kita tadi bertiga. Iya, Ambu tadi cerita, jangan sampai diri saya menjadi ganjalan hisapnya orang tua saya. Ini mahal. Ambu, ini journey di antara yang kita buat yang saya malah menjadi penyebab gitu. betul. Beliau Ini journey yang unbelievable, Ambu. Ambu jangan berhenti di sini ilmunya, jangan berhenti di sini journey-nya. Ya, perlu didengar dan dipelajari oleh sebanyak mungkin Dina-Dina lain di luar sana yang mungkin punya latar belakang, dibesarkan, dilahirkan dari keluarga yang mirip-mirip seperti ini. Ambu akan jadi kayak semacam penguat sebagai bukti hidup. Kenapa? Karena kalau saya yang ngomong, saya kan terdengar seperti sedang nge-labeling ataupun ngejudge. Ya, di beberapa kelas pernah kejadian tuh. Kenapa sih Mas Indra seakan-akan ngejudge orang yang broken home pasti berantakan? No, nggak ada hubungan dengan itu. Tapi dengarlah ceritanya Ambu tadi barusan gitu loh. Kalau kita nggak secara sengaja beresin nih luka pengasuhan kita, luka batin kita akan mengulang kisah yang sama. Bener ya Ambu ya ternyata ya? Iya. Bahkan kita bisa bablas jadi sosok yang mungkin jadi sangat mandiri, tangguh, nggak butuh orang lain. Ya, nggak butuh. Dan itu yang terjadi. Akhirnya Dia salah ya. betul, dan itu menyulitkan pasangan kita untuk menyayangi kita. Ujung-ujungnya apa? Kalau misalnya ada pihak ketiga di orang tua kita dulu, kita tanpa sadar mengulang kisah yang sama lagi, penyebabnya ada di kita gitu loh. Jadi Ambo,
izin untuk minta Ambu nanti bisa berbagi di platform diskusi keluarga kisah ini, ya nanti kita bantu bikinkan apa sih sistematikanya ya Abah ya, Ya, supaya di teman-teman Bandung juga kan, di bisa Bandung kan? bisa belajar. Iya, di Bisa Cimahi. Ada yang sama Abah komen langsung begini, nanti. Coach. Fitrah pria ya nggak butuh tisu, beda sama kita mama-mama. Enggak, ini sebetulnya kita nahan-nahan aja. Gue malu. Ini kalau kagak live nih udah basah muka mata gue. Pura-pura tahan malu. Ini laki-laki lu nggak lihat dari tadi gue gini-gini aja pegang-pegang gini, emang itu ngapain? Nahan. Nunduk di live. Kita malu Kalau aja, lagi karena di syuting. kamera nggak ngadep ke sini, udah pura-pura gelap gini terus begini gitu. Saya sampai keluar air kuping, sampai buka mata lagi. Udah kuping. Tadi saya tuh Ini minum tuh demi- sebenarnya menghalangi pandangan sebetulnya. Nah, Nah itu lihat gak tadi, Tutupin bini gue botol. sampai bawain gelas. Ini udah nyangkut di sini, aduh, jangan diperjelas ini gimana sih? Ini pencitraan, kita menahan nangis, pencitraan. Pada cari kesibukan semua. pada keluar, pada off screen keluar off screen. Jangan Justru lihat ya. dari tadi pura-pura gini. Itu udah pengalihan banget, itu teknik-teknik yang udah kita hafal sebagai bicara gitu kan. pura minum ya. Kalau yang off screen itu 1 2 adalah- detik gitu ya, padahal mah di situ di Bener. Itu udah biasa. Setiap lelaki punya teknik untuk menyembunyikan itu gitu. Ya kan? Orang sama keluarganya bisa gitu, apalagi sama yang nonton. Cuma sama audiens. tadi kalau kita lihat masing-masing Pencitraan. masing-masing cari waktu off cam. Nah ini ngapain? Aduh. Udah bolak-balik ambil tarik napas sambil minum dari tadi, diperjelas pula pertanyaan ini gimana sih? Dikomenin. Akhirnya ngaku juga ya, ngaku itu tapi gini ya, itu refleks tadi yang saya bilang, mungkin tadi nggak kedengeran, itu selama pembicaraan tuh yang refleks diri saya juga gitu kan, apakah anak saya akan cerita begini nanti gitu, ataukah sebaliknya, atau yang Iya. gimana sih yang akan diceritain sama anak saya mengenai saya gitu. Jadi kelihatannya baik bapaknya tapi belum tentu sama anaknya bener gitu kan, banyak kayak begitu gitu. Apakah kemudian atau Banyak banget, nanti Mas Ari. mungkin sekarang kalau saya ya, karena anak masih kecil-kecil, Nah, mungkin sekarang anak masih kecil-kecil, masih abah masih begitu ya, tapi nggak tahu nanti kalau anak saya yang perempuan mau nikah tuh bisa Iya. nggak ngomong kayak Ambu begini ya, belum Iya. tentu ya, walau alam. Ini jadi keinget postingan saya. Mungkin tadi nanti teman-teman bisa ngintip postingan saya di Instagram 1 hari yang lalu. Ini saya bacain banget nih, terkait banget dengan Ambu. Beberapa waktu terakhir dapat kisah orang tua dan anak yang cukup memilukan. Saat anak beranjak dewasa, orang tua seperti tersadarkan seakan mereka tidak mengenal anaknya. Terasa ada jarak yang sangat jauh antara anak dan orang tua. Terkaget-kaget saat dihadapkan dengan realita, anak tidak mau mendengarkan orang tuanya. Anak lebih memilih mendengarkan teman mereka dibandingkan orang tuanya. Bahkan berani frontal dengan orang tuanya. Semakin kaget karena selama ini sang anak dikenal sebagai anak baik, tidak neko-neko. Relate banget dengan apa yang Abah sampaikan tadi gitu loh. Jangan sampai saat anak kita beranjak dewasa nanti, itu bom waktunya meledak gitu loh. Di depan kita dia baik-baik saja. Jadi ingat, saya pernah ngadain workshop yang judulnya lucu nih, Abah sama Mas Ari, Sounds of Silence. Iya. Suara keheningan, itu sekitar 3-4 tahun yang lalu saya bikin. Itu ada beberapa belas pasangan, dan saya secara sengaja ngundang anak kami untuk jadi pembicara tamu. astagfirullah. Itu gimana? Dan dia bercerita journey-nya mirip kayak Ambu cerita sekarang. Insya Allah. Anak saya waktu itu ber-17 tahun. Itu satu ruangan, nggak ada suara, hening, nangis semua. Kayak tersadarkan gitu loh. Ini kok ngomong aja mau nangis lagi gitu kan. Tapi poinnya Ternyata adalah sudut Iya. pandang seorang anak tuh gitu ya. Kita aja nih Betul. sosokan jadi orang tua nih. kita ngerasa kita sudah jadi orang tua yang hebat, yang baik, yang benar. Belum tentu. Jadi Ambu, thank you banget udah Tapi by the sharing way, kepada kita Coach, malam hari ini. sama Ambu juga ya. By the way, Coach, memang fitrahnya itu ketika anak itu balik, dia tidak bisa lagi kita pegang. Fitrahnya begitu. Ketika dia masuk usia balik tuh, seorang anak tidak akan bisa dipegang oleh orang tuanya. Makin Anda pegang anak, Yes. makin dia berontak. Berontak. Ya kayak pegang Fitrahnya pasir itu. ya.
Maka Yes. caranya kalau di tempat saya ngaji, caranya adalah kita nih orang tua tuh harus pinter-pinter memilihkan teman-teman yang guru-guru yang terbaik gitu. Kalau bahasa tempat saya ngaji, ustadznya bilang gini, pokoknya mah atur aja deh. Nih anak kita nih gaulnya kudu sama yang ini ya dan yang ini. Udah pinter-pinter aja tuh diarahin. Gitu. Sampai kita tuh saking ininya gitu. Ya nanti akan berubah, tokoh idolanya udah bukan lagi orang tuanya lagi, bukan lagi ayahnya, bukan lagi bundanya. Idolanya tuh jadi gurunya, ustadzanya begitu. Ini mungkin terjadi nih Mas Ari nih. Iya. Ya. Langsung iya. Udah terjadi tuh. Kan udah mondok tuh, anak udah mondok. Mas Ari udah ngerasa mungkin ya. Udah Idolanya ngerasa. mulai bergeser dari ayah Ini- bundanya ini menjadi ustadz-ustadzanya. banyak yang mau nanya kayaknya nih, Abah sama Mas Ari. Kita buka ya. Ini ada kita. Buka. Saya dahulukan dulu, ini ada yang di apa namanya di kolom pertanyaan. Mau konsul tapi tolong balas DM loh. Kita lagi lihat live. Dari Mrs. Rizkali, untuk membasuh luka lama itu apakah harus diungkapkan langsung pada orang tua atau bisa dengan salat taubat yang ditujukan untuk orang tua? Gimana nih coach? Ambu, langsung jawab dulu Ambu, karena Ambu yang ngalamin. Tadi apakah atau harus selesai dengan orang tua? Gitu ya, Coach ya? Ya, jadi apakah harus ngomong langsung sama orang tua, apakah atau cukup didoakan saja sholat tobat gitu kan gitu untuk luka pengasuhan ini gitu ya? Aku lebih memilih untuk selesai di dunia, Coach. Jadi selagi masih bisa ketemu sama orang tua, ya perlu untuk diucapin gitu. Bahwasanya ya dalam hal ini bukan untuk mendakwa mereka ya. Aku kesal gitu, cuman menerima kalau kita adalah anaknya dan berterima kasih udah diasuh sampai sebesar ini sama mereka. Udah itu aja. Terlepas dari pengasuhan Oke. mereka terdahulu, ya udah di kita. Saya bantu Ambu ya. Mm-mm. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikir perlu nggak sih diungkapin langsung kepada orang tua? Iya dan tidak. Kalau Anda belum menjalani proses healing internal dulu, jangan coba-coba langsung diomongin ke orang tua. Yang ada nanti adalah proses penghakiman. Anda terdengar seperti sedang menghujat orang tua Anda. Iya. Jangan coba-coba lakukan itu kalau belum beres. Kalau cerita Ambu tadi kan udah setahun lebih tuh Ambu dipaksa menjalani proses healing ya, cleansing kalau istilahnya Canun sama Fufu, itu 1 tahun digodok habis-habisan gitu loh. Setelah itulah baru sudah beres banyak, mau nikah, kesempatan nih untuk diungkapkan. Ya. Jadi ada 2 tahapan. Tahapan pertama Dan adalah ketika selesaiin dulu memaafkan, di sudah internal dalam dalam kondisi diri memaafkan kita ya, dulu. Coach, ya? Iya. Betul. Sudah Jadi maafkan duluan. itu cuma lebih kepada closure. Betul, closure, penutupnya aja, nguncinya aja, ya. Tapi jangan coba-coba, gue katanya Ambu mesti healing, gue keluarin. Yang ada Anda akan melontarkan panah-panah beracun kepada orang tua Anda nantinya. Makin lebar. Boro-boro healing, Anda membuat dosa baru, membuat luka baru nanti jadinya. Kurang lebih gitu ya Ambu ya. Iya, awalnya memang yang perlu selesai beres itu ya diri kita. Nanti ketika udah selesai beres kan pasti ketika berkomunikasi juga lebih enak, lebih bukan judgement. Relax, betul. Iya, bukan judgement yang kita, bukan dakwaan. Dulu ayah kayak begini, ayah masih ingat nggak nyemplungin Dina di kolam? Kan nggak gitu, cuman lebih suasana Yes, betul. santai, lagi makan, enak gitu, nggak Jadi gontok-gontokan. proses memaafkannya udah selesai, lebih kepada ini sebagai pengungkapan terakhir lah ya, Iya. closure-nya aja, kuncinya aja, gitu kali. Ya, jadi Dan satu lagi tadi ada tambahan mungkin sedikit kali ya kalau dari saya. Well, ini terjadi pada saya sebenarnya, Coach. Saya sama ibu saya ngobrol. Tapi dalam kondisi saya sudah memaafkan, udahlah. Tapi ibu saya kan dia ngerti. Lantas dia bilang, ya
sudah dimaafkan, walaupun sudah dimaafkan, tapi kan mama harus ngomong kepada kamu kesalahan mama waktu dulu masa kecil kamu. Kan ini bagian dari habluminanasnya mama. Gitu. Harus selesai di dunia. Ternyata ibu saya juga ngomong begitu sama. Ya ibu saya minta maaf kepada saya, intinya begitu. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu Enak ya kalau orang tua Semoga- sadar ya. Makanya kita Iya. Iya, setelah orang tua Iya, berilmu ini. enak. belum gak usah nunggu tua. Kita ini Iya. kan orang tua nih semua yang nyimak nih. Kita tuh Langsung minta ngomong anak maaf. kita walaupun kesalahan kecil harian, daily kalau salah langsung minta Maaf maaf ya, aja. Nak. Iya. Masya Allah. Jangan gengsi bilang maaf sama anak. Walaupun anaknya masih piyik-piyik, kecil-kecil. Daripada nanti udah puluhan tahun kemudian baru minta maaf ya elah, kenapa nggak dari sekarang aja langsung every single time kita bikin kesalahan sama anak kita ya udah langsung ngomong aja. Iya, kita nggak tahu, jangan-jangan ada Yuk, ada lanjut. yang dipendam sama anak gitu ya, yang ternyata kita pikir biasa. Dan juga aja kita kan. nggak tahu nih Kasih. kitanya sekarang nggak belum minta maaf, besok kita meninggal, belum sempat minta maaf. Iya, sama ya anak. Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Aduh, jadi kesimpulannya kita bereskan secara internal dulu, kemudian nanti insya Allah akan berikan time yang tepat untuk bisa berkomunikasi menyelesaikan itu. Jadi, nah ini luar biasa nih. Jadi ibaratnya tadi Yes. Ambu mendapatkan timing, diberikan waktu sama Allah untuk komunikasi di saat-saat sebelum menikah. Ini kan momen yang kita kadang nyari nggak ketemu, tapi ya Allah yang create aja untuk momen itu gitu ya. Pada saat tadi cerita-cerita Masya begitu ya, kita juga ada reflect dulu zaman kecil. Saya pernah dulu kayaknya kecewa banget diginiin gitu kan sama orang tua kita misalnya kayak gitu. Tapi ya udah selesai di sini, udahlah. Mudah-mudahan ya mungkin beliau lupa dan mungkin beliau juga nggak merasa ini sesuatu yang mungkin berbekas di saya gitu misalnya kan. Tapi itulah, kita sudah beres dulu aja. Apapun yang ini ya udah, kita juga mungkin ada kesalahan sama anak juga. Nah ini luar biasa ya, hari ini jadi banyak refleks secara pribadi nih Jason main ini. Ini apa namanya? Ada pertanyaan lagi, Mas Ari? Apa? Ada nih, saya bacain di kolom question dulu ya. Nanti baru kita baca di kolom komen. Boleh. Dari Yistri Hadi, bisakah diungkapkan kepada orang lain yang pernah menyakiti hati kita? Bisakah? Maksudnya gimana? Diungkapkan kepada orang lain yang pernah menyakiti hati kita? Bukan orang Sama tua aja sih, kali ya. sebenarnya kayak yang tadi ya. Pada Iya, dasarnya mirip sama. ya. Ada yang mau langsung Cuman kalau sama orang di luar orang tua ataupun orang terdekat, bukan hal yang baik kalau langsung kita mau bicarakan terbuka, karena kita nggak bisa tebak respon mereka seperti apa gitu loh. Mereka nggak punya ikatan darah apapun, nggak punya bonding apapun dengan kita, perlu milih-milih banget. Bisa jadi mereka sudah lupa. Ya. Bisa jadi nanti respon mereka adalah, lo gitu aja lo pikirin sih, lo nyari apa, baper Jadi luka banget, baru. malah tambah luka lagi di kita. malah jadi masalah baru. Ya udah, beresin di internal kita itu mah aja kalau kayaknya udah di luar memang orang tua. diperlukan level ikhlas lah ya, level ikhlas yang lebih tinggi. Iya, nanti Iya. malah jadi masalah baru. Itu udah urusan di sama Allah nanti, persis yang Abu bilang tadi. Next question, Mas Ari. Ya, kita ada yang minta langsung di live feed, tapi nggak cerita permasalahannya, nggak berani kita. Ntar di live-in ternyata dia Ini promo gimana? barang Ini- lagi. Promo produk. Bagaimana meminta maaf ke orang tua, tapi tidak menyebutkan kekecewaan apa terhadap orang tua? Gimana? Bagaimana? Maksudnya bagaimana meminta Oh, oke. maaf ke orang tua? Dia meminta maaf, tapi Memaafkan nggak orang tua menyebutin maksudnya. kesalahannya apa gitu? Ini kok kekecewaan ya? Iya gini, ada beberapa cara nih untuk mereka yang mau proses healing kepada orang tuanya. Ya nanti Abu bisa tambahkan juga, mungkin nanti ada mentor kita juga, Teh Herna bisa cerita seperti ini. Ada yang memang kita bisa sampaikan terbuka, tapi mungkin juga ada orang tua yang tidak seterbuka itu kepada kita gitu loh. Ini kan tergantung ada di fase mana kitanya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, kayak saya nih, misalnya nih kalau mak berduduk ngomong sama ibu saya, Indra maafin mama, emang mama salah apa? Pahit kan? Iya. Tadinya malah nggak ada masalah, jadi masalah nanti malah. Jadi masalah. Jadi baru. masalah jadi. Jadi posisi kita adalah posisi kita adalah sebagai anak, itu dulu yang perlu diingat. Iya. Posisi kita anak, mau kita ungkapkan ataupun tidak, goal kita adalah sudah selesai dulu di sini. Iya.
Kalau misalnya ada kemudahan, ada jalan untuk bisa menyampaikan kepada orang tua, dan kita bisa melihat probabilitas orang tua bisa mendengar dan merespon dengan baik, boleh dilakukan. Kalau tidak, selesailah sudah di sini. Ini juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang gimana kalau orang tuanya udah nggak ada. Sama prosesnya. Nah, perbedaan utama nanti adalah saat akhlak kita, setelah kita memaafkan orang tua, sikap kita akan beda banget kepada orang tua kita. Itu kuncinya. Jadi apakah harus diomongin? Maybe yes, maybe no. Tapi sikap kita, akhlak kita kepada orang tua, di situ kuncinya nanti. Coach Afan ini kayaknya audionya ini lagi gaul lagi kayaknya. Bagaimana Abah? Ya, Apa nggak? monggo dilanjut. Kayaknya gaul lagi coach ya. Gitu. Tadi apa yang diungkapin sama coach tadi kebetulan ada yang tadi mau bertanya tapi sudah terjawab berarti ya. Gitu. Nah, sebaik-baik penyuruh. Nih, dari Haning nih coach nih, dari Haning Nerisa, bagaimana coach dengan orang tua yang nggak suka diajak ngobrol lama karena perangainya tegas? Ya, jadi mungkin ya itu yang kita ini tadi ya, bahwa ada beberapa orang tua mungkin ya memiliki perbedaan cara berkomunikasi gitu ya, yang mungkin untuk komunikasi ngobrol banyak juga orang tua yang nggak terbiasa ngobrol itu juga ada, tapi bukan berarti nggak ada kasih sayang gitu kan. Nah ini polanya bagaimana nih coach baiknya nih? Iya, tetap ingat posisi kita adalah sebagai anak. Bagaimanapun perangai orang tua kita, tugas kita adalah wala taqul lahuma uffin. Masih ingat ya? Janganlah berkata gitu kan. Kenapa sih sampai dimasukin ke ayat? Karena nggak gampang. Ngapain juga Allah sampai bilang seperti itu? Bener nggak? Ada dikasih ganjarannya surga. Ya, karena nggak gampang. Ya udah belajar gitu loh untuk bisa beresin dalam diri dulu. Saya beberapa kali sedang memberikan konseling dan saya bilang tugas Anda adalah merapat kepada orang tua. Saat merapat, mungkin orang tua Anda masih sebagai sosok yang punya luka juga, dia kan banyak melontarkan luka kepada Anda lagi. Tugas Anda adalah terima. Tugas Anda adalah terima, karena Anda sedang berhadapan dengan orang yang juga punya luka. Masa dari generasi ke generasi orang terluka ini terus diturunkan? Benar ya Ambu ya? Ini tadi dibahas kan. Cukup berhenti di kita. Tugas kita adalah kalau perlu kita merangkul orang tua kita, merawat orang tua kita, menyembuhkan luka beliau. Teori gampang, prakteknya amit-amit ya Bang Bayi. Prakteknya Gitu. dibentang-bentahin lagi tuh. Ya kan yang penting ada base teorinya dulu coach. Ketika pelaksanaannya kan tergantung dengan kondisi dan situasi, orangnya berbeda seperti apa. Nah itu kan yang penting pokoknya di pola dasarnya adalah ya secara internal dulu kita perbaiki. Nah ini banyak banget pertanyaan nih coach nih. Kalau orang tua sudah tiada gimana? Oh tadi sudah jelaskan ya. Sama anak langsung minta maaf dan soal komunikasi, benar. Bagaimana coach meminta maaf ke orang tua tapi tidak, tadi udah ya. Apalagi ya, gimana cara paling efektif maafkan, terutama tentang mertua. Nah ini dia, Haning Erisa. Gimana caranya paling efektif memaafkan, terutama tentang mertua. Terutama tentang mertua. Mertua. Jadi masalahnya bukan orang tua nih, tapi mertua nih. Bukan. Tentang mertua. Ini topik ya. Topik Iya, memaafkan. Ini topik yang berbeda, kita bahas di kesempatan lain kali. Nanti kita Karena panjang banget pakarnya lah. ini. Beda case ini, beda case. Ya. Ini ada lagi dari Oki Setiawan. Kalau anak masih balita dan kedua orang tuanya sudah bercerai, bagaimana ya supaya anak bisa dikomunikasikan terus untuk merasa disayang oleh kedua orang tuanya? Ini sebenarnya ini masalah yang ini mah banyak banget terjadi ya, anak masih balita,
orang tuanya udah berpisah, bagaimana mengkomunikasikan bahwa mereka ya nggak seperti terasa terpisah. Tapi ini broken home yang sangat dini ya coach ya. Ini biasanya nih, Iya. ini termasuk ya lumayan membekas juga bagi anak sih sepertinya ya. Tadi seperti kita lihat ya, gedenya lihat temennya ada ayah gitu kan. Perlu orang tuanya secara sengaja mengupgrade diri kalau seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah sampai kapanpun jangan putus hubungan anak Anda dengan salah satu pihak. Ya, mungkin dengan ayahnya atau kalau Anda laki-laki dengan ibunya, jangan diputus. Ya, karena kalaupun misalnya Anda punya kekecewaan, jangan pernah curhat kepada anak Anda kesalahan pasangan Anda. Ya, orang tuanya Ambu hebat, tidak mau cerita apapun. Mantep banget. Ya, itu berhenti di Sampai di mereka. Jadi ceritanya ya. tidak ada aib yang terbuka. Banyak orang yang tidak sadar itu nyari dukungan Abah Ambu sama Mas Ari kepada anak, ngegeng. Ini fatal. Ya, karena nanti anak lukanya kepada, misalnya Anda wanita, terus Anda bercerita betapa buruknya mantan suami Anda, berarti Anda sedang bercerita betapa buruknya ayah mereka. Iya. Anda kebayang luka yang tercipta di anak Anda, dan luka itu tidak sembuh-sembuh karena mereka terus melihat Anda sebagai orang tuanya nggak sembuh. Akhirnya dia punya ketakutan terhadap lembaga pernikahan, dia punya kebencian kepada salah satu pihak. Anda tanpa sadar sedang zolim kepada anak Anda. Betul. Satu lagi coach, saudara-saudara yang lain. Itu sama kasusnya. Oke. Saudara-saudara yang lain, misalnya kita punya 3 anak. Terus kita ngasih tahu ke anak nomor 1 itu tuh ya, adikmu tuh loh. Oh iya. Itu sangat buruk. Ya, ngasih tahu ke adiknya, tuh, jangan kayak kakakmu tuh loh. Iya, banding-bandingan itu nggak bagus banget ya. Itu fatal. Ini kita bisa live sampai jam 11 Mas Ari. Seru ya. Nggak berasa ini. Buat teman-teman yang ingin terus dapat update informasi tentang materi-materi selanjutnya, di kolom komen ada yang sudah dipin sama Mas Ari ya. Itu ada grup.diskusikeluarga.com. Itu nggak bisa langsung diklik, jadi teman-teman diingat aja atau di screenshot. Nanti diketik manual ya di browser masing-masing, grup.diskusikeluarga.com. Nanti teman-teman daftar di situ, nanti dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Nanti diupdate di situ ya. Insya Allah kita rutin seminggu sekali untuk live dengan berbagai narasumber yang berbeda teman-teman ya. Tapi jujur malam hari ini mengandung bawang. Mengandung bawang sekali ya. Jadi ini cuman kita aja malu-malu, kita malu jadi nggak tampak di kamera. Ini banyak hal sih coach yang bisa diambil pelajaran ya, mungkin ya banyak orang tua ya, tadi coach cerita juga kalau terjadi pertikaian antara orang tua gitu, kadang-kadang orang tua salah satunya yang dekat dengan anak pasti ingin mencari kubu dengan anaknya, kadang menceritakan tentang keburukan dari pasangannya, kemudian itu akan menjadi sebuah memori yang kemudian memberikan anak itu udah berpihak, udah langsung skeptis mungkin dengan orang tuanya, kemudian itu bisa menjadi sesuatu luka juga, bisa menjadi dosa yang tertanam panjang itu kan. Gitu. Kalau kita ingat kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak pernah bertemu sama Nabi Ismail, ayahnya remote dari Hebron, sekalinya bertemu anaknya mau disembelih. Itu kan kurang apa ketakwaannya, kurang apa kepatuhannya, walaupun orang tuanya nggak ada. Ini kan berarti kan peran dari ibunya ini. Selalu menceritakan marwah sosok ayahnya. Masya Allah nih ya. Ini banyak relate-nya nih di kisah. Ambu. Thank you banget ya Ambu ya, Masya Allah Ambu. Ini kita berharap banget Ambu bisa jadi amal jariah Ambu apa yang Ambu sharing malam hari ini, dan tidak berhenti di IG Live kita ini aja, tapi nanti kita akan ngajak Ambu juga untuk bersinergi dengan kita sehingga cerita Ambu dan journey Ambu ini bisa dijadikan pembelajaran yang bisa diulang terus oleh banyak orang nanti Ambu. Ya, karena
langka kan yang mau bercerita terbuka seperti ini kan Ambu. Ya, mohon maaf juga ini bapak-bapak sotoy tadi sok-sok cool, sok-sok nggak punya emosi. Padahal kan tadi kalau tadi di rewind nih, diulang, ketahuan kok ini teknik-teknik public speaking semua kok udah kapal kita kayak ginian gitu kan, untuk menyembunyikan emosi yang terlalu berlebihan gitu. Jadi teman-teman semua, saya oh ya, simak, jangan lupa juga follow akun Instagram diskusikeluarga.com, karena disitulah banyak info-info tentang materi-materi yang disiapkan oleh tim diskusi keluarga. Monggo Abah sama Mas Ari, silakan. Cukup saya, Mas Ari. Ya, waduh, terima kasih nih Abah, Coach, Ambu waktunya ya. Dan untuk yang baru menyimak obrolan kita, tentunya biasanya kita adakan setiap hari Kamis, kadarullah mungkin kemarin sedang ya mungkin berhalangan dan kita geser ke malam minggu, ternyata masih seru juga dan mudah-mudahan untuk yang baru menemukan pembicaraan ini dan merasa ini bermanfaat bisa share ke teman-teman yang lain atau kerabat yang lain atau juga mungkin teman yang hadir di sini ingin ikutan komunitasnya yaitu di grup.diskusikeluarga.com. Kita hanya mencoba mencarikan solusi bersama. Sudah pasti mungkin di antara kita ada memiliki permasalahan keluarga ya. Yang ada di sini bukan berarti nggak punya masalah keluarga, kita juga punya masalah justru di sini. kita mencari referensi gitu ya sebenarnya. Iya. Bukan berarti kita udah paling benar, enggak juga justru kita di sini pengen denger kan gitu. Ini luar biasanya di grup ini kita akan mendengarkan berbagai jenis permasalahan yang mungkin diantaranya ada yang menjadi solusi dari Anda gitu ya. Dan orang bilang belajar dari kesalahan, siapa tahu adalah belajar dari kesalahan orang lain untuk jadikan cerminan buat kita agar kita tidak menginjak di kesalahan yang sama gitu ya. Waduh, ini teman-teman semua yang menyaksikan acara ini ya, terima kasih untuk stay sama kita, mohon doanya ya, mudah-mudahan kita juga bisa berlaku yang sama, bukan hanya orang Jawa tuh bilang jarkoni gitu ya, iso ngajari nggak bisa ngelakoni gitu kan. Kadang-kadang kita tahu rumusnya tapi kita ngejalanin sendiri juga nggak mudah ternyata ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Ini live-nya akan saya save di IG dan juga nanti juga akan ditayangkan di YouTube ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk ikutan tuh, sudah kita pin di situ ya. Copy paste saja grup.diskusikeluarga.com, bergabung di sana di grup Telegram kita nanti dan kita akan ngobrol bareng-bareng lebih intens lagi. Ya, terima kasih Coach, terima kasih Abu, terima kasih Abah. Sama Mas Ari, Coach Indra, Abah. Sampai ketemu lagi, happy weekend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ambu, Coach. Ya, Abah. Nuhun. Selamat menapak tilas 17 tahun. Makasih Bang. Oke, Mas Ari, thank you. Kayaknya Ambu mau saya ajak podcast nih, kayaknya menarik banget ceritanya nih. Naikin. Mas Ari, Ya. Naikin. Tapi diajak suaminya, abahnya dia. Iya. Diajak. Iya. Siapa tahu nanti ada rekaman-rekaman dari Abah juga abahnya ya yang bisa diajak di relate lagi gitu. Masya Allah. Terima kasih semua ada di sini. Aku boleh ngasih closing statement nggak, Coach? Boleh, silakan Ambu. Ya. Untuk teman-teman yang menyimak, jika dirasa memaafkan itu susah itu syarat. Karena yang kita raih itu bukan piring cantik, tapi jannah. Dan jannah itu bukan ringan langkahnya. Makanya perlu untuk bersegera untuk memaafkan, yaitu tadi agar selesainya cukup di dunia aja. Jangan nyampe jadi pendakwa orang tua kita nyampe yaumul hisab. Itu. Semoga kesusahan itu membawa kepada keberkahan, bukan hanya kepada kebahagiaan. Kan hidup itu yang dicari berkahnya bukan bahagia, dan keberkahan itu bisa jadi bukan jadi jalannya baik terus, bisa jadi dari susahnya kita maafin, dari susahnya kita untuk ya beresin diri kita, itulah jalan untuk mencapai jannahnya. Amin. Semoga teman-teman semuanya bermanfaat. Amin. Amin, Masya Allah, closing statementnya jelek banget ini. Saya langsung copy nih buat caption Instagram nih kayaknya. Masya Allah.
Terima kasih Abu. Ini Iya. sobat daging hari ini malam ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.